Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih untuk rekan Shanti, Sobat Guntur FM, seperti yang sudah dikatakan oleh Shanti tadi, di session kali ini kita bisa bergabung di 23455. Jadi buat Sobat Guntur yang ingin menanyakan sesuatu mengenai topik kita pada pagi hari ini, hipertensi pada kehamilan, Tami silakan ya. Nampaknya sudah ada yang bergabung di 23455. Langsung saja kita sapa, selamat pagi. Ya, Om Swastiastu Pak Dokter. Swastiastu, Pak Ini Samyade. dokter satu ini ya tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Pak Dokter, Iya, nggih. ini informasi ya, ini sudah yang maaf kalau benar atau tidak ya. Katanya Pak Dokter ingin tampil sebagai calon bupati Buleleng katanya ya. Ada guguna. Benar informasi ini. Ya. Saya dengar yang tampil di Ibu Abu Tatnyane, Pak Roheneng, Bapak Wakil Bupati Pak Sudire, dan Pak Gede Supir Ketua DPR sekarang ini ya. Saya melihat kalau itu benar, semua mempunyai peluang yang baik ya. Namanya demokrasi ya Pak Dokter ya. Siapapun yang kepingin tampil bisa-bisa saja sesuai dengan aturan main, rolo dan undang-undang dasar ya. Bagaimana itu Pak Dokter? Ada itu informasi itu? Maaf Pak Dokter, saya potong supaya jangan di luar tema lu bicara ya. Iya, betul. Ya. Yang bertanya ini mengenai masalah ini maaf ini agak kuno sedikit ini pertanyaannya. Bagaimana kalau seorang ibu yang hamil itu yang hamil bisa berhubungan seks dengan suaminya? Oke. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Terima ya. kasih Pak Samyade ya yang ada di Yudhistira sana. Meskipun ini topiknya sedikit agak melenceng ya dari topik yang sudah kita bahas, Ya. pertanyaannya. Jadi topik kita sekali lagi Sobat Guntur FM adalah hipertensi pada kehamilan ya. Tapi kita tampung saja dulu pertanyaan dari Pak Samyade sembari kita kembali menyapa 23455. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Iya, selamat pagi kami. Selamat pagi Bapak Dokter. Selamat pagi. Gumni. Oke, Gomde Ngurah Rai silakan. Iya, apapun Bapak sudah panjang lebar menjelaskan ya. Kami sangat bersyukur bisa memetik hikmahnya nanti untuk kami lakukan apapun arahan dari Bapak. Nah ini kami bertanya di sini Pak ya. Kalau nanti Gongde itu punya istri baru mandan, apa yang harus Gongde lakukan? Atau di bidang makanan Gongde harus menyiapkan? Atau apa yang harus dikonsumsi oleh istri? Dan apakah harus kita membuat istri bahagia? Dan tolong dijelaskan lagi agar tidak terkena hal seperti ini. Kita dari sedini mungkin menanyakan kepada ahlinya agar nantinya kita bisa langsung melaksanakan dan tentunya pastilah tetap ada pemeriksaan ke dokter terus. Karena kami sangat menyayangi seorang perempuan. Dan memang katanya ini dari kakek ya. Kalau bapak isinya aja. Dia nundun kurang tidur. Itu kakek dilarang oleh kakek bapak. Bikin istrimu itu jangan terkejut. Tidak boleh. Kamu harus tetap baik, sopan. Apa betul itu Pak Dokter pengaruhnya juga. Terima kasih Pak Dokter. Om santai. Oke, terima kasih untuk Gongde yang sudah bergabung di 23455. Sobat Guntur FM masih kami buka ya session diskusi kali ini. Jika ada pertanyaan maupun ada diskusi kecil barengan sama Dokter Caput di sini mengenai hipertensi pada kehamilan, Tami silakan ya. Oke Dok, sebelumnya kita kembali dulu ke pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Bapak Samyade dan juga Bapak Gongde tadi. Pak Samyade bertanya mengenai seks saat hamil ya Dok ya, meskipun ini agak melenceng tapi kita berikan saja kesempatan untuk Pak Samyade dijawab singkat Dok. Ya, terima kasih. Yang pertama Pak Samyade masalah hubungan seksual pada ibu hamil. Pertama, kehamilan itu bukan sebuah penyakit. Hamil itu adalah kondisi fisiologis atau alami ya, jadi bukan penyakit. Dan untuk kehamilan pada ibu hamil, hubungan seksual, hubungan suami istri tidak dilarang. Justru dari ahli-ahli menyatakan bahwa hubungan seks ini penting. Pada kehamilan tidak ada ibu hamil yang tidak cemas. Suaminya pun juga ikut cemas. Betul. Dan salah satu yang bisa menurunkan atau menghilangkan cemas adalah hubungan seksual.
Hubungan seksual akan meningkatkan hormon endorfin, kenyamanan yang muncul dari ibu dan juga rasa cinta kasih antara suami dan istri, dan ini menjadi cikal bakal untuk tumbuh kembangnya bayi atau anak di dalam kandungan itu dan kesehatan daripada ibu. Intinya sekali adalah hubungan seksual pada kehamilan tidak dilarang, tidak dilarang. Dan memang harus kita menyadari, harus kita tahu dalam kondisi hamil tentunya tidak akan bisa seleluasa waktu belum hamil untuk melakukan aktivitas hubungan suami istri. Itu. Terus kemudian yang kedua ini untuk Pak Gongde, terima kasih yang sudah sangat setia untuk mengikuti dari obrolan kesehatan ini. Ini untuk masalah pencegahan yang tadi disampaikan sedini mungkin, ya memang kalau kita sudah bisa mencegah sedini mungkin, otomatis akan penyakit itu tidak ada, beban lebih ringan, baik beban segalanya termasuk juga biaya materi. Nah, pada kehamilan dari awal ya yang saya lihat memang yang paling penting dari kehamilan ini adalah menerima kehamilan itu sebagai sebuah anugerah. Kalau sudah didasari atas menerima sebagai sebuah anugerah, rasanya masalah-masalah termasuk juga masalah hipertensi dalam kehamilan ini akan bisa kita cegah. Itu menerima. Banyak sekali yang saya lihat terutama ibu-ibu muda, cemasnya berlebihan, kekhawatirannya berlebihan, ketakutan berlebihan, apalagi disertai mendapatkan info-info, informasi-informasi dari orang-orang yang tidak mengerti tentang masalah dari kehamilan itu. Bu, nanti kene dan lain sebagainya. Ini akan berdampak meningkatkan kecemasan daripada ibu hamil itu. Makanya yang kita lihat justru 3 bulan pertama dari sumber kecemasan yang banyak karena sesuatu hal yang baru, ini terjadi proses adaptasi dari sesuatu hal yang baru, keluhannya pasti lebih besar. Karena belum teradaptasi, mual muntahnya berlebihan, dan lain sebagainya. Masuk trimester kedua sudah mulai tenang, dia sudah bisa nerima. Dan lebih banyak pada mereka yang hamil, yang tidak memahami makna daripada hamil, mengerti mereka tetapi tidak bisa untuk mengimplementasikan. Kayak bagaimana? Menerima sebagai sebuah anugerah. Kalau sudah kita menerima sebagai sebuah anugerah, tentunya namanya anugerah harus disyukuri. Betul. Tapi kenyataannya, ibu hamil banyak sekali keluhannya dibandingkan dengan keluhannya. Ya, keluhannya banyak sekali dibandingkan dengan rasa syukurnya. Jadi begini lupa dia bahwa lawan daripada rasa bersyukur itulah keluhan. Semakin banyak mengeluh, semakin kecil rasa syukurnya, dan resiko penyakit pasti tambah besar. Okay. Nah, ini yang saya lihat. Nah, sehingga disinilah peran suami untuk selalu mendampingi, memberikan support, memotivasi ya dari istrinya yang sedang menjalani kehamilan muda. Kemudian untuk makanan, itu nutrisi yang saya jelaskan pertama itu nutrisi pikiran. Sekarang makanan, nutrisi untuk fisik. Apa? Tentunya makanan-makanan yang secara umum saya jelaskan ya 4 sehat 5 sempurna. Khusus untuk pada mereka yang memiliki predisposisi hipertensi dalam kehamilan, makanannya tinggi protein, rendah karbohidrat, rendah garam. Ini sebagai dasar untuk nutrisi makanan. Isinya 4 sehat 5 sempurna, kurangi karbohidrat dan kurangi garam. Udah. Terus kemudian yang juga pertanyaan yang lain
jangan membangunkan ya istri tidur. Ya, itu jelas lah. Pada saat sedang tidur itu jelas antara bawah sadar dan sadar ini didominasi oleh bawah sadarnya. Belum sadar benar, tiba-tiba kita kejutkan dari proses sadar, dari tidak sadar, bawah sadar ke alam sadar secara tiba-tiba, ini dampaknya tidak bagus. Tiba-tiba. Nah, makanya dalam proses untuk membangunkan ini memang harus pelan-pelan atau bertahap supaya proses kembalinya ke sadar itu betul-betul baik. Sering kita alami kalau terjadi apa-apa kita mendadak bangun bisa terjadi sempoyongan dan akhirnya rebah, jatuh dan lain sebagainya. Dan juga hal-hal ini untuk siapa saja, tidak hanya khusus untuk wanita. Terhadap siapa saja apalagi sedang hamil. Hamil jelas yang kita perhatikan tidak saja ibunya, tapi perhatikan juga kondisi keadaan janin di dalam kandungan tersebut. Oke, itu pertanyaan dari Bapak Samiade dan pertanyaan dari Bapak Gongde, keduanya sudah dijawab tuntas oleh Dokter Caput. Ada lagi yang bergabung di 23455, kembali kita sapa, selamat pagi. Kami, ini Yes. Gongde. Terima Silakan, kasih Gongde. penjelasannya Pak Dokter. Yeah. Ini kakak Gongde nanya, anaknya perempuan semua karena bagaimana caranya supaya bisa punya anak laki? Karena menurut Gongde, dokter punya indera keenam nih, mudah-mudahan berhasil. Itu saja Pak Dokter, kami akan terima semuanya. Om, santai Om. Oke, terima kasih untuk Gongde ya yang senantiasa selalu bergabung bersama kami, benar-benar setia sekali menjadi sobat Guntur. Kembali lagi, ini adalah pertanyaan yang sedikit melenceng dari topik ya. Cuman Ya. dokter katanya punya indera keenam nih dok, gimana dok? Setuju. Gini apa namanya ya, untuk anak-anak, untuk ke anak jenis kelamin memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi kita khususnya di Bali kalau tidak memiliki anak laki-laki, kalau tidak memiliki anak laki-laki jelas kurang lengkap. Betul. Ya, padahal dari secara medis maupun secara kenyataan yang kita lihat justru lebih bermakna atau manfaatnya lebih baik punya anak perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa? Kenapa dok? Kenapa? Pertama, kalau kita memiliki anak perempuan, sudah pasti anak dari anak kita pasti cucu kita. Karena dia melahirkan. Oke. Tidak mungkin anak kita yang laki-laki melahirkan. Betul. Itu pertama. Yang kedua, kalau dari sisi genetik, anak perempuan, unsur genetiknya itu adalah kromosomnya adalah XX. Ya, XX itu kromosomnya. Jadi 2X dengan 8 kaki. Kalau laki-laki XY. XY itu 7 kaki. Sebenarnya wanita jauh lebih sempurna daripada laki-laki. Kaki yang nambah lagi satu inilah yang menyebabkan seorang wanita menjadi sempurna. Dia bisa hamil, dia bisa mengandung dan melahirkan anak. Melanjutkan dari proses reproduksi generasi itu. Itu kalau laki-laki kakinya kurang satu. Makanya XY ada 7. Itu dari genetik. Makanya kenapa laki-laki atau perempuan lengkap dia, sempurna, dia kakinya. Kesempurnaannya itu ada pada dia mampu mengandung dan melahirkan. Itu. Tapi kenyataannya di Bali kalau tidak punya anak laki-laki harus punya dok. Punya sampai diceraikan istrinya misalnya itu. Nah, secara teoritis dari kromosom itu memang teori asam basa ini berperan. Teori asam basa berperan. Kalau kita harus mengerti sifat-sifat daripada kromosom laki-laki, kromosom perempuan itu sehingga kita bisa mengarahkan.
Kalau daripada untuk laki-laki, dia sifatnya tidak tahan asam. Jadi kondisinya harus basah kalau laki-laki. Kalau perempuan kondisinya harus asam. Nah, kita harus tahu struktur di saluran reproduksi wanita itu. Ya, harus tahu semakin dalam semakin basah, semakin luar semakin asam itu. Terus kemudian yang kedua, pada saat proses perangsangan, ya perangsangan itu akan meningkatkan basah daripada saluran reproduksi itu. Sehingga harus memang perangsangannya sehingga kondisinya basah. Begitu kondisi ini basah, sperma yang dilepas sama suaminya, ini unsur I-nya, Y-nya akan dibunuh. Unsur Y-nya itu akan dibunuh. Sehingga X-nya yang dominan. X-nya dominan ketemu dengan wanita X, jadilah wanita. Nah, kalau unsur basa ini, unsur X-nya yang dibunuh. Y-nya yang dominan, ketemu sama X daripada laki-laki lah dia. Begitu teorinya. Kalau asam, berarti unsur Y-nya yang dibunuh. XX ketemu menjadi wanita. Nah, apa harus dilakukan dari sisi makanan untuk membuat kondisi supaya lebih basah kalau kepingin laki-laki. Makanan supaya lebih basah dari perempuan, makannya sayur-sayuran, buah-buahan itu aja. Nah, sederhana sekali. Kalau yang unsur basah, lebih basah pada wanita itu pasti lebih lembab, lebih becek. Perlendiran banyak itu basah dah pasti. Kalau masih kering, asam dia. Ya. Dan untuk memperkuat kromosom Y-nya pada laki-laki adalah dengan mengkonsumsi lebih banyak protein. Laki-laki yang lebih banyak. Jadi itu nanti teknik hubungan dan semua banyak itu. Iya, betul. Jadi banyak secara teoritis. Saya sampaikan secara teoritis karena saya pun juga menyadari, tahu, percaya dan yakin bahwa anak itu adalah titipan pemberian. Kita bisa saja berharap, kita bisa saja memohon, tetapi tetap ya banyak kok orang-orang yang program sampai bayi tabung, tetap juga anaknya tidak sesuai dengan harapan itu ya. Dan memang inilah kondisi kenyataan yang ada ketika diberikan anak cewek, perempuan kepingin laki-laki, sudah diberikan laki-laki pingin perempuan. Itulah memang kondisi yang memang kita alami. Yang paling penting adalah menerima. Iya, betul. Itu yang terpenting. Menerima agar tidak terjadi hipertensi pada kehamilan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Dokter Caput ya, Sobat Guntur FM. Tapi dokter, kalau kita berbicara masalah hipertensi pada kehamilan ya, tapi kita sering juga mendengar hipertensi di luaran sana nih. Dok, apa ada nggak sih caranya, maksudnya treatment yang berbeda yang dilakukan antara hipertensi biasa dengan hipertensi pada kehamilan? Iya, jelas. Untuk hipertensi dalam kehamilan ini jelas dibedakan ya. Pertama namanya hamil itu jelas sudah ada dua nyawa. Betul. Di dalam satu ibu ini ada ibunya yang berpengaruh dan juga ada bayinya. Ini saling berpengaruh. Hipertensi dalam kehamilan ada yang namanya hipertensi kronis, ada yang namanya preeklamsi. Yang lebih beresiko adalah preeklamsi. Preeklamsi inilah kita cegah. Ciri-cirinya adalah memang terjadi di samping tensinya tinggi, terjadi peningkatan protein urin. Protein urin yang positif. Semakin tinggi protein urinnya, resikonya semakin tinggi. Dan juga pada hipertensi, pada kehamilan dalam hal ini preeklamsi, apalagi berat, ini akan mengarah ke resiko yang jauh lebih berat, yaitu eklamsi kejang-kejang. Kejang-kejang ini yang kita takutin. Kalau hipertensi yang biasa itu tidak ada, tetapi ini resikonya ini, kejang-kejang ini yang angka kematian untuk ibu dan bayinya sangat tinggi. Ini harus dicegah. Jangan sampai jatuh ke eklamsi. Preeklamsia berat aja sudah harus terminasi dilahirkan. Seperti itu cara untuk kita mengatasi jangan sampai jatuh ke eklamsi.
Dengan preeklamsi berat, dengan memberikan terapi, support, dan harus dilahirkan. Dengan seperti itu, kondisinya akan menurun, membaik, tensinya akan normal. Dan juga yang terpenting dalam penanganan preeklamsi adalah menciptakan kondisi situasi yang nyaman untuk ibunya. Perawatan yang nyaman, pelayanan yang nyaman, ruangan yang nyaman, ini keras sekali pengaruhnya. Pengaruhnya akan membuat stabil kondisi ibu itu dan tensinya akan menurun dan akan membaik. Bisa sampai ke kehamilan yang memang cukup bulan dan siap untuk dilahirkan. Bayi itu siap untuk hidup di luar. Oke. Tapi pernah nggak sih dok mendapat pengalaman misalnya saat dia hamil gitu kan, seorang ibu hamil, dia mengalami hipertensi pada kehamilan. Tapi ketika memang anaknya sudah lahir, itu benar-benar normal kembali semuanya dok? Itu secara teoritis memang seperti itu dan saya sering mendapatkan pada pasien-pasien yang memang mengalami itu ya memang dengan dilahirkan sekaligus langsung normal, akan membaik dia. Itu bedanya. Jadi kalau orang yang hipertensi di luar daripada kehamilan, ini bisa kronis terus. Betul. Tidak dikasih obat, naik lagi tensi. Tapi kalau ini hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi ini melahirkan normal dah. Berikutnya kecenderungan pada preeklamsi ya, apalagi pada eklamsi. Berikutnya kecenderungan untuk munculnya penyakit yang sama tambah kecil. Oke. Gitu. Jadi uniknya di situ ya dok ya? Ya, dari penelitian sekarang kena dia, berikutnya semakin kecil ya. Oke, dan ini paling beresiko di saat yang pertama ya dok ya, kehamilan pertama ya, kehamilan awal. Satu lagi dok ya, umur katanya sangat mempengaruhi terjadinya hipertensi pada kehamilan. Karena hipertensi biasa pun kita sering mendengar kata-kata bahwa oh ibu ini umurnya memang sudah agak berumur ya, jadi wajar jika tensinya agak tinggi. Gimana dengan hipertensi pada kehamilan dok? Ya, kalau hipertensi dalam kehamilan lebih dipengaruhi oleh psikologis. Lebih hipertensi dalam kehamilan khususnya preeklamsi. Kalau hipertensi di luar kehamilan misalnya lebih banyak dipengaruhi oleh karena fisik, kondisi pembuluh darah dari penderita tersebut. Nah, secara umum hipertensi pada peningkatan usia ini akan terjadi dengan meningkatnya usia akan terjadi penambahan atau kekakuan daripada pembuluh-pembuluh darah yang ada. Nah, elastisitas dari pembuluh darah ini dengan meningkatnya usia semakin menurun sehingga mudah mudah terjadi hipertensi dan mudah terjadi pecah atau stroke itu. Apalagi dipengaruhi oleh pola pikir, pola makan, dan juga umur itu sendiri. Dan kalau kehamilan jelas dipengaruhi lebih dominan faktor psikologis yang kita lihat, makanya kenapa yang terjadi hipertensi dalam kehamilan atau dalam hal ini preeklamsi ini lebih banyak pada usia muda hamil pertama atau usia yang sudah lanjut hamil pertama. Ini resikonya lebih tinggi dibandingkan usia-usia produktif yang biasa. Gitu. Oke dok, tidak terasa dok, 1 jam sudah kita berbincang di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, membahas mengenai hipertensi pada kehamilan ya dok ya. Sebelum berpisah dok, mungkin ada closing statement untuk Sobat Guntur yang ada di rumah? Iya, pada ibu-ibu yang saat ini sedang mempersiapkan kelahirannya, sedang menjalani kehamilannya, ataupun juga sedang memprogram untuk kehamilannya. Yang paling penting dari segalanya itu adalah belajar selalu menerima. Betul. Kalau saat ini dalam program belum diberikan menerima, kita yakin depannya pasti akan diberikan sesuai dengan harapan. Kalau sedang hamil, menjaga kehamilannya ini dengan penuh cinta kasih, menerima dengan rasa syukur ya bahwa kehamilan ini adalah anugerah.
Kemudian pada saat melahirkan, karena melahirkan ini dipengaruhi juga oleh sebelum-sebelumnya. Ketika kita mampu menerima, mensyukuri daripada kehamilan ini, menganggap kehamilan ini adalah berkah, sehingga proses persalinannya jauh akan lebih mudah. Dan dengan persalinan yang dijalanin, selalulah bahwa ini adalah yadnya yang utama untuk seorang ibu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, yang diinginkan, kehadiran dari seorang anak akan bisa terwujud dari ibu tersebut. Oke, terima kasih untuk Dokter Caput atas waktunya ya, sudah berkenan hadir di Studio Gempol 38, memberikan edukasi dan informasi kepada Sobat Guntur yang ada di rumah. Nah Sobat Guntur FM, kalau misalnya masih ingin mendengarkan pembahasan menarik di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, jangan pernah lewatkan ya Oke Dok setiap hari Minggu dari jam 8 sampai dengan jam 9. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di 23455. Senang sekali rasanya mendengar partisipasi dari Sobat Guntur. Langsung saja Sobat Guntur, saya Tami Krisna pamit undur diri. Langsung saya kembalikan ke rekan Shanti. Silakan.